Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Calling, podcastnya Tekling. Perkenalkan, nama aku Fida Air Al-Ahros, mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas Angkatan 2021. Oke, kali ini aku bakal ngebawa ini Calling di episode ke-8 yang bakal ngebahas apa itu Environmental Responsibility yang biasa disingkat IR. Jadi, IR itu adalah rangkaian kegiatan Himpunan Teknik Lingkungan yang biasanya dilakukan per tahunnya. Jadi untuk mengetahui apa itu IR lebih lengkapnya, jadi kita panggil aja langsung narasumber kita. Silakan masuk para narasumber keren kita. Hai Fit. Halo. Udah lama ya nggak berjumpa. Silakan dipasang dulu nih. Oke. Sebelumnya nih, sebelum ngebahas tentang IR lebih dalam, boleh perkenalkan dulu nggak sih nama-nama kalian? Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Haldi Rahmat Tamrin dan diamanahkan sebagai koordinator acara di kegiatan Environmental Responsibility atau kita singkatkan IR tahun 2023 ini. Oke, selanjutnya? Mungkin perkenalkan nama saya Abdullah Rajab Sani, biasa dipanggil Rajab. Untuk kegiatan Environmental Responsibility kali ini saya diamanahkan sebagai koordinator lapangannya. Oke, jadi selanjutnya ini aku ingin tanya-nanya nih, apa itu IR 2023 sih? Kayak rangkaian kegiatannya itu apa aja? Oke, jadi untuk Environmental Responsibility 2023 atau kita singkat dengan IR 2023 itu memiliki 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama itu ada hari ulang tahun HUT HMTL FTUNAN ke-26. Lalu ada yang kedua itu lomba desain alat yang alhamdulillah insya Allah kita adakan tahun ini dengan secara offline, itu tingkat nasional. Dan yang terakhir ditutup dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Mungkin bisa ditambah oleh Rajab sebagai koordinator lapangan. Oh iya, dan juga kalau untuk yang terdekat kali ini tuh mungkin untuk lomba desain alat yang akan diadakan nasional, itu rencana itu offline Fit. Jadi untuk acaranya sendiri itu dimana kita kayak istilah itu kayak ngedesain suatu alat pengolahan limbah gitu Fit. Mungkin itu aja. Oke, kalau dari rangkaiannya tadi ada 3 ya, HUT, terus LDA, dan pengabdian masyarakat. Kalau untuk HUT-nya sendiri tuh apakah udah terlaksana atau gimana? Oke, mungkin untuk HUT HMTL sendiri itu alhamdulillah udah terlaksana. Itu pada tanggal 5 Juni kemarin dan alhamdulillah berjalan lancar dan memiliki hal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, memiliki kemeriahan. Salah satu kegiatan kita kemarin ada kegiatan fun walk juga yang membuat kegiatan itu menjadi meriah dan membuat kegiatannya jadi lebih berkembang dari sebelum-sebelumnya. Mungkin ada tambahan dari Rajab. Dan juga HUT HMTL ini itu kami berfokus itu kayak lebih ke acaranya itu internal. Jadi itu tuh juga saling mendekatkan antar anggota himpunan HMTL juga, di mana HUT HMTL sendiri itu juga bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga, Fit. Oh, berarti untuk HUT HMTL udah terlaksana ya kemarin dan berjalan secara lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi kalau untuk yang kedua tadi ada lomba desain alat. Nah, ya benar. Boleh nggak sih spill sedikit nih, apa sih itu LDA gitu kan? Kepo banget gue nih. Oke, kalau kita lihat ya, lomba desain alat tuh seperti lomba karya tulis yang biasanya. Tapi dalam hal ini kita fokusnya itu pada desain. Jadi mana desain yang kita harapkan pada tahun ini itu desain dari pengolahan limbah. Yang dimana limbah yang kita ambil atau kita angkat itu limbah cair. Yang dimana kalau kita tahu ya, limbah cair di Indonesia itu sangat tinggi dan sangat banyak. Dan permasalahan limbah harus perlu dilakukan pengolahan atau perlu dilakukannya tindakan lanjutan yang harus dibuat alat-alat untuk mengurangi dari permasalahan limbah tersebut. Dan juga desain alat itu juga itu nanti ada beberapa hal-hal yang harus dilengkapi dari peserta dan yang administrasinya yang bisa dibuat oleh peserta tersebut. Salah satunya itu ada abstrak, ada desain dan rancangan anggaran biayanya. Mungkin ada tambahan. Oh iya, dan juga Haldi dan juga Fit, untuk desain alat kali ini tuh kami angkat temanya kan air ya, dengan tema itu Creative Innovation Sustainable Wastewater Technology. Jadi untuk subtema sendiri itu kami hanya milih 2, yaitu terkait limbah domestik dan limbah industri mikro dan kecil. Kenapa kami ngambil gitu? Karena kayak seperti yang kita lihat sekarang gitu, kayak rumah-rumah tangga itu kayak limbahnya langsung dibuangnya ke badan air atau kayak industri-industri seperti industri kecil kayak industri tahu gitu. Jadi kayak kami tuh kayak prihatin gitu ngelihatnya, kok nggak ada ya tindakan lebih lanjut gitu. Jadi dengan desain alat ini kami kayak mengajak semua mahasiswa seluruh Indonesia gitu, jadi agar timbul gitu rasa kayak ya mulailah kita dari hal kecil dengan desain alat gini kan, mana tuh kayak desain alat ini bisa kita terapkan dan itu tuh juga bermanfaat buat mengolah limbah yang tadi.
Oke, berarti kalau yang bisa aku simpulkan kalian tuh memilih KBK air ya? Iya, betul. Dari sekian KBK, kebanyakan KBK nih, kenapa kalian memilih air gitu? Kan banyak ya permasalahan, ada udara, ada buangan, kenapa kalian milih air? Oke, seperti yang kita ketahui, kenapa kami ngambil KBK air yang seperti saya jelasin sebelumnya, bahwasanya masalah air itu sangat complicated atau sangat besar dan perlu dilakukan penanganan, yang dimana penanganan limbah air itu atau limbah cair itu sangat harus banyak yang dilakukan. Tidak seperti limbah udara di pencemaran udara atau pencemar sampah, yang dimana pengolahan itu masih bisa dilakukan perkembangan, sedangkan air itu perlu dilakukan pengolahan baik dari zat kimia, filtrasi dan lainnya. Dan juga kalau kita lihat kebutuhan air itu sangat penting juga, dan tahun ini kita ngusung KBK air juga itu ngikutin dari tema Hari Lingkungan Sedunia, yang dimana itu mengurangi limbah plastik, dan limbah plastik yang kita lihat tahun ini itu banyak yang berada di air atau di lautan gitu. Dan juga Fit, kenapa air kan seperti yang kita tahu kayak umumnya kayak masyarakat kita tuh kan tidak luput dari air gitu ya. Jadi kayak emang kebutuhan air di Indonesia itu kan lumayan tinggi juga, dan juga sesuai kata Haldi tadi, karena ikutin tema Hari Lingkungan Sedunia itu ya, yang seperti yang kita tahu kan, kalau awamnya orang ngetahui kayak plastik tuh kayak dalam hal bentuk kayak plastik kayak kresek atau kantong-kantong gitu kan. Tapi di air juga terdapat mikroplastik itu yang ukurannya itu sangat kecil gitu ya. Oh gitu. Aku boleh nanya nggak? Jadi dari sekian banyak lomba nih, ya kan? Kenapa kalian lebih memilih mengangkat lomba desain alat? Kan banyak tuh ya, ada lomba KTI atau yang lain. Apa tujuan kalian mengangkat lomba desain alat? Oke, mungkin fun fact ya, lomba desain alat ini cuma hanya di HMTLFT Unan se-Indonesia, dan Wow. juga lomba desain alat ini juga berfokusnya pada mendesain. Dan kalau kita lihat, itu nanti ada implementasinya di mana desain alat yang dikembangkan oleh peserta itu nanti bisa akan diaplikasikan oleh masyarakat, baik itu dalam kedinasan ataupun masyarakat itu sendiri. Dan kita lihat, kalau kita misalnya fokusnya cuma ke karya tulis ilmiah yang tibanya berdasarkan bentuk teori dan lainnya, belum ada bentuk praktisi atau bentuk desain, itu kan masih agak kurang juga kan. Jadi makanya dari ini kita mengadakan lomba desain alat, dan juga lomba desain alat ini selain dari HMTL tuh itu biasanya diadakan oleh Dinas atau kementerian. Jadi alhamdulillah HMTL tuh bisa mengadakan lomba desain alat tadi. Jadi untuk mengembangkan kreativitas dan lainnya. Dan ditambah juga di fokus kita anak teknik itu biasanya di desain, dan di desain itu membentuk aplikatif kita sebagai anak teknik tadi. Ya, dan juga kayak ya emang besar harapan kami itu ya di alat yang didesain itu nanti dapat diterapkan gitu, Bet. Jadi ide yang telah diciptakan itu dapat direalisasikan gitu. Oke, berarti target dari kalian sendiri mengangkat LDA itu untuk meningkatkan inovasi kreativitas Ya, benar sekali. mahasiswa ya. Benar sekali. Oke. Kalau misalnya aku mau nanya lagi nih, kenapa sih, apa sih alasan kita harus ikut LDA itu kan? Buat ngajak orang-orang apa gitu? Oke, pertama kenapa harus ikut LDA? Yang pertama sebagai bentuk peduli kita terhadap lingkungan tadi. Yang dimana bentuk peduli lingkungan yang kita fokuskan pada saat ini kan itu KBK air. Siapa lagi kalau yang peduli kalau misalnya kita aja dari mahasiswa atau terutama mahasiswa teknik lingkungan tidak peduli terhadap permasalahan air tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mengikuti lomba LDA itu juga? Itu kan bentuk kita implementasi sebagai mahasiswa, yang dimana kita harus mengimplementasikan hal tridharma perguruan tinggi tadi, baik itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi dari 3 LDA tersebut itu mengimplementasi dari 3 hal tridharma perguruan tinggi tadi, yang dimana sebagai bentuk pendidikan itu ilmu yang kita dapatin, penelitian yang kita kembangkan dalam bentuk desain tadi, dan aplikasi tadi itu dalam bentuk pengabdian masyarakat tadi. Jadi bisa digunakan dan bermanfaat untuk kita sebagai mahasiswa. Dan selanjutnya juga, dan kita sebagai mahasiswa kan banyak ngikutin karya tuh dan lain-lainnya, dan desain alat itu sebagai bentuk karya ilmiah tadi. Dan selanjutnya juga, dan kita lihat bahwasanya mahasiswa tersebut kan biasanya banyak buat skripsi dan lainnya tuh. Nah, implementasi dari desain alat itu bisa digunakan untuk skripsi juga nanti. Oke, gitu ya. Kalau boleh tahu nih, mungkin bakal ada nggak sih perwakilan dari teknik lingkungan sendiri dari Universitas Andalas yang bakal ikut lomba ini? Oke. Kemungkinan ada. Jadi untuk dari teknik lingkungan kita sendiri itu ada, dan insya Allah ada 2 atau 3 tim. Mungkin dari Raja ada tambahan, Jap? Ya, mungkin kalau untuk orangnya nggak bisa di-spill dulu nih. Oh, Betul. rahasia nih Ya, sekarang mainnya rahasia ya. dong. Aduh, nggak seru banget kok rahasia-rahasian kayak begini. Terus aku mau nanya lagi nih. Apa sih salah satu inovasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi pencemaran air dari diri kita gitu? Dari diri kita ya. Iya.
untuk inovasi kita untuk bisa mengurangi pencemaran air di bumi kita ini? Ya, salah satunya dengan desain alat tadi, Fit. Jadi kayak kan Pinter ya marketingnya. jadi kan tujuan kami mengadakan desain alat itu kan sesuai dengan tujuan yang dijelaskan tadi ya. Jadi ibaratnya kayak ya umumnya ya terutama kita mahasiswa teknik lingkungan lah ya kan kita yang berikatan langsung dengan lingkungan tentunya. Jadi dengan kita ikutin desain alat ini, jadi tidak langsung kayak kita udah mikirkan kayak cara gimana kita mengurangi limbah air di lingkungan gitu. Jadi diharapkan dengan alat yang kita desain nanti itu kayak emang efektif dan sangat bisa direalisasikan gitu. Oke, berarti emang lomba desain alat ini adalah salah satu solusinya. Yes. Tapi ada nggak sih solusi lain selain itu? Oke, kalau solusi yang lain selain dari lomba desain alat ya, kan kita ada tuh belajar di mata kuliah di teknik lingkungan. Salah satunya kan teknik pengelolaan air limbah kan. Dan di sana kita salah satu bentuk implementasi dari pengelolaan limbah tadi dan kita biasa belajar dan lainnya itu ada filter air dan lainnya. Itu salah satu bentuk yang harus kita implementasikan. Dan kalau bisa dibilang ya, filter air dan lain itu kan itu bentuk dari desain alat yang kita kembangkan. Jadi misalnya untuk dikembangkan dalam ikut lomba desain alat. Oke, lagi-lagi marketing ya. Justru dengan itu maka ikutlah desain alat. Kita udah ngebahas nih apa aja rangkaian-rangkaian dari lomba desain alat ini kan. Nah, kalau boleh tahu timeline dari LDA ini gimana sih? Tolong dijelaskan dong biar kayak jelas gitu mau ikut lombanya. Oke, mungkin aku jelasin sedikit atau cuma setengahnya, nanti dilanjutkan oleh Rajab. Jadi untuk timeline sendiri kita ada beberapa tahapan. Yang pertama ada pendaftaran, ya dimana pada tahapan pendaftaran ini peserta atau teman-teman mahasiswa dari universitas yang lain mendaftar pada lomba desain alat itu melengkapi berkas administrasi seperti abstrak, rancangan anggaran biaya, desain, surat orisinilitas dan lainnya. Itu timeline sendiri itu dari tanggal 12 Oktober sampai 31 Oktober dan dilanjutkan dengan seleksi berkas yang dimana nanti berkas-berkasnya dicek kelengkapannya dari kesesuaian orisinilitas dan lainnya, yaitu dari tanggal 31 Oktober sampai tanggal 4 November. Dan alhamdulillah tanggal 5 November nanti bakal pengumuman finalis. Mungkin bisa dilanjut oleh Rajab. Ya kan abis setelah pengumuman finalis itu, Bet. Jadi nanti bakalan finalisnya tuh bakalan kan kita ngadainnya offline nih kan. Jadi offline ya sekarang ya? Offline. Oh, keren banget jadi sih. kalau buat finalis yang lolos nanti, jadi itu tuh finalisnya bakalan registrasi ulang lagi buat mastiin dia bisa ke Padang atau enggak. Dan juga untuk acaranya sendiri itu kan untuk presentasi finalisnya itu kami ngadainnya tuh offline dan untuk finalis nggak usah takut, nggak usah bingung gitu. Jadi kayak buat teman-teman yang dengar nih nggak usah takut atau bingung buat nyari transportasi atau penginapan. Itu dengan kalian bayar 600.000 tuh panitia udah nyediain semuanya, makan, transportasi, baik penginapan gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Ntar di Padang nginapnya di mana ya? Ntar perginya kemana? Jadi panitia udah ngamanin semuanya kok. Jadi daftar. Seru banget berarti ya. Betul. Cuma bayar 600.000. Betul banget. Dapat tour guide, dapat penginapan, makan. makan. Belum nanti kalau bisa juara ya. Wah. Ya. Keren Mungkin tadi banget ada sih. yang lupa dari Raja sampaikan. Dan nanti ada timeline itu sendiri pada hari hanya itu finalisasi. Finalis itu akan mempresentasikan karyanya tadi itu pada tanggal 18 November. Ya di mana hari yang kita tunggu-tunggu sebagai peserta atau finalis tadi itu pada tanggal 18. Di mana pada hari tersebut bakalan diumumkan siapa sih yang bisa memenangkan lomba desain alat tahun 2023 ini. Dan rancangan siapa sih yang cocok untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh masyarakat. Nah, dan juga Fit kan abis umumin juara nih. Jadi kan kayak abis itu kan tanggal 19, jadi hari Minggu tuh dari panitia bakalan ngajak semua finalisnya tuh buat jalan-jalan. Jadi habis berpikir nih kan, habis tegang presentasi, jadi kita bakalan ngadain refreshing juga sebelum pesertanya balik. Wah, Healing. seru banget ya. Ya. Kayak abis stres langsung healing. Iya. Kalau boleh tahu mau healing kemana sih? Emang diajak kemana sih peserta itu? Finalis ya? Yes, finalis. Jadi rencana dari kami pun dari panitia rancangannya itu finalis nanti bakal dibawa ke Departemen Teknik Lingkungan kita, jurusan kita. Lalu yang kedua kita akan rencana membawa ke pantai, kemungkinan itu pantai Nirwana. Lalu ada di Masjid Raya Sumber dan pusat oleh-oleh yang ada di Padang. Ya di mana pusat oleh-oleh yang kita bawa itu pusat oleh-oleh yang terkenal di Sumber gitu. Seru juga ya. Cuma bayar 600.000 bisa Betul, keliling iya. Sumbar. Wah.
Tapi kita ngebahas dari rangkaian kegiatan nih udah lengkap banget. Tapi kita belum ngebahas nih, berapa orang sih dalam satu tim itu kalau di lomba desain alat sekarang ini? Kalau untuk lomba desain alat sekarang ini itu kami membatasi itu 3 orang per tim dengan 1 orang sebagai ketua. Oh, berarti ada 1 kaptennya ya? Ya. Gitu. Dan tambah juga peserta tuh boleh kok dalam 2 tim dia ikut lombanya. Tetapi untuk jadi ketua itu hanya 1 tim aja. Oh gitu, jadi emang boleh ngikutin Boleh, beberapa tim. betul. Wah, seru banget ya. Apa Iya. kurang LDA lagi ya? Sumpah kayak berheran-heran kenapa orang tidak mau mengikuti LDA. Oke, tunggu sebentar, ada satu lagi. Tadi katanya bakal mendapatkan hadiah juga kan yang juara. Iya. Nah, aku nih kepo banget nih. Berapa sih hadiahnya yang didapatkan oleh para juara-juara ini? Oke, sebetulnya itu kan bisa dibilang hal yang bakal misteri untuk si finalis tadi atau peserta kan. Tapi mungkin bisa dibuka-buka lah sedikit. Jadi untuk juara 1, insya Allah ini bakalan dapat 4 juta rupiah dengan sertifikat, plus plakat, dan plus merchandise. Dan fun fact, semua tim finalis itu nanti bakal dapat merchandise. Dan merchant yang mereka dapat itu akan setimpal dengan apa yang mereka bayar tadi. Oh gitu. Kira-kira bakal ada juara apa aja sih gitu? Untuk juara itu bakalan ada juara 1, 2, 3 serta sama ada harapan 1 dan harapan 2. Oh, ada harapan 1 dan 2 Betul. juga ya. Rame nih. Aduh, benar-benar apa alasannya buat nggak ikut LDA itu ya? Bingung banget ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya dalam satu tim itu beda-beda jurusan tuh boleh nggak sih? Oke, untuk tim itu boleh kok lintas jurusan, lintas angkatan, tapi dalam satu universitas. Dan juga mereka harus diwajibkan membawa dosen pembimbing. Jadi kita nggak ada membatasin harus 1 jurusan atau 1 angkatan gitu. Oh, begitu. Oh, kira-kira nih misalnya dari dalam satu universitas itu boleh nggak lebih dari 1 tim? Boleh, sangat boleh. Dan kita sangat mengharapkan bahwasanya peserta dari setiap universitas tuh banyak ikut lomba LDH. Dan juga kami sangat harapkan seluruh mahasiswa dari se-Indonesia atau universitas yang lain itu bisa mengirimkan minimal 3 tim sih dalam satu universitas sih. Kami juga nggak ada membatasi berapa tim yang mau ikut dari universitas tersebut. Jadi kayak mau 10 tim, 15 tim ya daftar aja, nggak masalah. Oke, berarti emang boleh ya lebih dari 1 tim setiap Boleh. universitas. Oke. Nah, dari tadi kita udah ngomongin rangkaian lomba, kegiatan-kegiatannya. Nah, sekarang gimana cara daftarnya? Coba. Oke, jadi untuk cara daftarnya ya, nanti bisa juga dicek di IG IR, itu IR@_TALunan 2023, yang dimana nanti bakalan di sana ada pamflet juga dan ada website. Dan ini juga yang membuat LDA sekarang ini lebih praktis ya. Nanti kita bakalan memudahkan si peserta atau mahasiswa yang bakal mendaftar di LDA ini itu dengan mendaftar pada website di LDA. Dan di website tersebut bakal diterangkan ada pamflet, ada registration, dan juga ada tentang TOR, lampiran dan lainnya. Guidebook juga ada Guidebook, kan. betul. Oh, berarti sekarang yang terbaru ada websitenya. Betul. Ya. Waduh, makin berkembang ya berarti Ya. ya. Keren juga nih LDA tahun 2023. Kalau boleh tahu nih, kapan sih pembukaan pendaftarannya? Oke, untuk sesuai timeline yang dibilang tadi, untuk pembukaan pendaftaran itu udah buka dari tanggal 12 Oktober kemarin. Dan Udah sangat buka? udah Udah. buka dari 12 Oktober. Segera daftar gak Ya, sih? harus Iya. daftar sih. Aduh, harus sih. Dan kuotanya terbatas juga sampai tanggal 31 Oktober. Wah, seru banget. Pendaftaran udah buka, kegiatan udah kita jelasin. Betul. Apa alasan lagi buat tidak ikut LDA? Betul. Oke, kita udah ngebahas LDA dari awal sampai akhir. Tapi tadi dari yang aku dengar ini, IR tuh ada 3 kegiatan kan? Betul. Dan yang terakhir tadi ada Pengabdian pengabdian masyarakat. masyarakat. Boleh nggak sih di spill sedikit nih, Pengmasnya bakal ada apa nih tahun 2023 ini? Oke, coba di spill deh Jap, berapa rangkaian yang bakal kita adain di Pengmas nanti Jap? Pengmas nanti tuh kalau dari kami rencana itu bakalan ngadain ini bersih-bersih pantai gitu. Jadi Itu baru rencana atau gimana? Itu masih dalam bentuk rencana, Oh, masih masih belum rencana. rancangan sih. Berarti emang belum bisa di spill banget guys? Belum, Belum, belum bisa belum di spill bisa. sih. Nah, Tapi bakalan meriah kok acaranya Iya. nanti. Oh iya. Kalau boleh tahu nih dari acara tahun-tahun kemarin apa aja sih kegiatan Pengmas di tahun-tahun kemarin itu? Kalau boleh tahu ya. Oke, jadi pas 2018 itu bukan pengabdian masyarakat, tapi mereka mengadakan seminar internasional. Yang dimana sebagai pembicara itu seminar internasional dan itu sangat bagus dan sangat banyak pesertanya. Dilanjutkan pada tahun 2019 itu ada kegiatan di SMA. Di SMA ya, SMA 6. SMA Oh, 6. pengabdian ke Pengabdian SMA. SMA Ya, ke Kota siswa-siswa Padang, SMA. ke siswa-siswa tentang pengelolaan
limbah, tapi limbah itu limbah sampah sih lebih tepatnya. Oh gitu, berarti emang banyak ya rangkaian Betul. kegiatan dari pengabdian masyarakat ini. Gitu ya. Kalau tadi yang tadi kita obrolin sebentar tadi itu Pengmas tahun ini bakal ada di pantai berarti ya? Ya. Ya, Berarti kemudian spill di kita di Spill, pantai ya, betul. seru banget Seru, berarti ya. ini. Oke. Dan acaranya bakal diadakan secara akbar. Dari kita ngobrolin dari HUT HMTL, LDA, terus tadi ada pengabdian masyarakat. Nih aku mau nanya deh, seberapa sih bergengsinya environmental responsibility tahun 2023 ini? Oke, bisa dibilang lah ya, bergensi environmental responsibility 2003 itu dari kegiatan lomba-lomba yang lain itu sangat bergensi. Kenapa bisa dibilangkan sangat bergensi? Alhamdulillah tahun ini kita mengadakan lomba desain alat, dan lomba desain alat hanya diadakan oleh HMTLFT Unan. Itu salah satu pembeda antara universitas lain atau fakultas lain yang belum pernah mengadakan lomba desain alat. Dan ini bentuk kita implementasikan bidang keteknikan kita. Itu. Dan lalu yang kedua, di environmental responsibility kali ini kita mengusung satu maskot. Ya di mana maskot itu namanya Ercata. Yang di mana bentuk maskot itu adalah bentuk penyu gitu. Berarti emang bener-bener berkembang banget Betul. ya. Tadi ada maskot, ada website, emang wah keren Dan sih. juga Fit kalau LDA itu offline. Iya juga ya. Wah, bener-bener sih keren banget sumpah. Oke, sekarang aku mau nanya lagi nih. Dari rangkaian banyaknya kegiatan dari IR 2023, aku mau nanya deh tentang bagaimana sih panitia mengatur waktunya gitu. Apakah gimana sih keadaan panitia sekarang gitu? Oke. Kita sebagai panitia pasti otomatis kita pasti membuat timeline kan. Pasti kita membuat rancangan dan membuat gimana sih perencanaan dalam 1-2 hari atau 3 hari atau sampai pas hari H nanti. Dan teknis-teknisnya semua pasti udah kita pikirkan. Jadi persiapan panitia itu udah matang sih untuk persiapan lomba desain alat, pengabdian masyarakat atau HUT MTL kemarin. Jadi emang maksimal sih dari panitia untuk menentukan semua rancangan kegiatannya. Berarti dari panitia itu emang punya basic time management yang bagus. Betul. Ya. Dan juga kayak Oh. kami dari panitia itu Fit kayak menggunakan juga skala prioritas. Jadi dengan kita pakai skala prioritas, jadi kita juga bisa memperhitungkan gitu. Jadi jadinya nggak bakalan ninggalin akademik dan juga nggak ninggalin kepanitiaan ini. Jadi dua-duanya balance. Waduh, Seimbang. keren banget ya. Ya. Udah acaranya keren, panitia juga keren. Apa kurangnya lagi, woi? Betul. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Jadi dari tadi kita udah ngebahas seluruh rangkaian dari environmental responsibility. Mungkin sekian aja sih dari tentang apa yang kita obrolin tadi. Oke. Mungkin buat dari Rajab sama Hadi ada nggak 1 kata 2 kata yang ingin disampaikan untuk para penonton dan pendengar? Oke, mungkin satu kata sih dari aku. Mungkin satu kalimat lah mungkin ya. Jangan lupa daftar di lomba desain alat 2023 kali ini. Aduh, lagi-lagi. Yang dimana lomba desain alat tahun ini itu diselenggarakan secara offline dan juga bakalan banyak hal menarik pada lomba desain alat tahun ini. Dan sangat diharapkan penonton ataupun mahasiswa dari universitas lain itu bakalan daftar di lomba desain alat tahun ini. Wah, keren banget sih. Coba Kalau dari aku Rajab, cuman singkat aja Fit. apa tuh? Nggak daftar pasti nyesal. Betul. Wow, kok ada tiba-tiba ada slogan baru. Daftar pasti nyesal. Oke, mungkin sekian untuk podcast calling hari ini. See you.